Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa in asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Kamis malam Jumat 10 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Juni ya, 9 Juni 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini adalah kajian rutin kita yang membahas 10 faktor keselamatan di dunia dan di akhirat karya ya, sebuah buku karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan. Ya, ini sebagai pertemuan ke-7 dan semoga Allah memudahkan untuk menyelesaikan 2 poin yang tersisa pada malam hari ini. Ya. Kita ulangi secara singkat ya, bahwa 10 faktor keselamatan yang sudah kita pelajari pertama yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ketaatan padanya semata, kemudian mengikuti tuntunan Rasul atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, takut dan bertakwa pada Allah. Keempat, menjaga lisan. Kelima, menghindari fitnah atau lari dari fitnah. Keenam, banyak berdoa dan memohon perlindungan pada Allah. Ketujuh, membiasakan taubat dan istighfar. Kedelapan, berhati-hati dari sifat ujub dan terperdaya atau tertipu dengan diri sendiri. Dan yang tersisa 2 poin, 9 dan 10 ya. Poin ke-9 yang akan kita pelajari ya adalah tadzakurul hisab wal wuquf baina yadayillahi azza wajal ya. Apa itu? Kita pelajari bersama ya. Qala al-musannif, Syekh mengatakan al-mujibut tasi', faktor keselamatan yang ke-9 yaitu tadzakurul hisabi wal wuqufi baina yadayillahi azza wajal. Mengingat hisab ya pada hari kiamat, demikian pula al-wuquf ya, dihadapkannya manusia, berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, ini kita perlu mengingat hal ini ya, tentang hisab, perhitungan hamba nanti pada hari kiamat ya. Meskipun kita berharap semoga bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya, namun belum ada kepastian ya, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita mohon pada Allah bahwasanya kita diberikan agar diberikan hisab yang yasir ya, perhitungan yang mudah, yang ringan, namun juga belum ada kepastian. Ya. Demikian pula ya, dikhawatirkan yang terjadi malah kita mendapatkan hisab yang asir ya, wa na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya kita untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat ya, kita ingat-ingat hal tersebut ya, sebagaimana kala pada hari kiamat seorang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada seorang pun penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita baca penjelasan dari beliau untuk poin yang ke-9 ini. Qala al-musannif, Syekh mengatakan wa min asbabin najah, dan di antara sebab keselamatan adalah tadzakkuru dzalikal yaumil azim alladzi yaqifu fihi al-khalaiqu baina yaday rabbil alamin lil hisab wal mujazat, yaitu mengingat-ingat hari yang besar, hari yang agung, yang mana makhluk
seluruhnya nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihadapkan di hadapan Allah untuk hisab, ya, dan untuk mendapatkan hasil ataupun balasan, untuk dibalas. Kalau kebaikan yang dilakukan maka balasannya adalah kebaikan, ya, kalau keburukan maka sesuai dengan yang dia lakukan, balasannya sesuai dengan yang dia lakukan. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala dharra, ya. Dan seorang pada hari itu, ya, seorang pada hari itu dia tidak bisa memberikan pertolongan pada orang lain, ya. Tidak bisa memberikan manfaat, sebagaimana tidak bisa memberikan madarat, ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa ma adra kama yaumuddin. Ya, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adra kama yaumuddin. Ya, sekali lagi, ya, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ya, hari pembalasannya itu adalah pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya, tidak bisa menolong orang lain, ya, wal amru yauma idzilillah, bahwa segala urusan pada hari itu kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, ya, atas segalanya. Banyak di dunia para raja atau orang-orang yang mengaku raja mau berkuasa, ya, Allah biarkan, namun pada hari kiamat satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min idza tadzakkara dzalikal yaum wa ahwalahu wa syada'idahu awratha dzalika 'indahu khaufan wa isti'dadan li akhiratih. Seorang mukmin, ya, ketika dia mengingat hari akhirat, ya, hari pembalasan, ya, kemudian keadaan di sana nanti, ya, kemudian kesulitan pada hari itu, maka hal tersebut bisa mewariskan pada dirinya rasa takut, ya. Dia bisa takut, ya, dia tidak tahu kesudahannya kemana, sehingga hal tersebut ketika ingat-ingat akan hari akhir, ya, dia akan tumbuh di dalam hatinya rasa takut, ya, dan tidak berhenti di situ saja, wast'idadan li akhiratihi, ya, demikian pula akan mewariskan, menumbuhkan di dalam hatinya persiapan untuk akhiratnya, ya, karena memang banyak dari kita yang lalai dari kehidupan akhirat, ya, ingatnya dunia dan dunia. Ya, kalau orang ingat akhirat, ingat hari akhir, hari pembalasan, maka hal tersebut bisa mengingatkan dirinya untuk bahwa kesudahan terakhirnya adalah kembali imma surga atau imma neraka sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, makanya ketika dia ingat akhirat, maka dia akan menumbuhkan rasa takut dalam dirinya, kemudian bersiap-siap untuk menyambutnya, ya. Wa takhadhal asbab allati takunu sababan linajatihi wa fauzihi, ya. Dan dia akan mengambil sebab, ya, untuk, ya, agar dirinya selamat, agar dirinya mendapatkan keberuntungan, ya, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Walihada, oleh karena itu, bayyanallahu azza wa jalla anna alladhina najaw fil akhirat yadhkuruna anna istihdarahum fid dunya lil hisab wal mujazat kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa orang-orang yang selamat di akhirat, ya, mereka mengingat-ingat, ya, bahwa mereka yang senantiasa menghadirkan atau mengingat-ingat ketika di dunia ini, mengingat-ingat akan hisab, mengingat-ingat akan adanya hari pembalasan, ya, hal tersebut menjadi sebab keberuntungan mereka dan sebab keselamatan mereka pada hari kiamat, ya. Allah mengatakan, qala azza wa jal, ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-19 dan 20, ya. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, ya, dari tangan kanan, maka, ya, dia berkata fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya, ambillah
bacalah ya kitab ini. Ya, ini tanda kebaikan ketika diberikan kitab dari sebelah kanan ya. Kemudian dia mengatakan ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ya, dia yakin suatu saat akan menerima perhitungan hisab ya terhadap dirinya. Nah, ini keyakinan mereka ya. Ini keyakinan mereka. Ya, ketika di dunia mereka meyakini hal tersebut akan ada hisab, akan ada perhitungan. Ya, sehingga menjadikan sebab hal tersebut bagi mereka untuk mendorong diri mereka untuk beramal saleh ya. Sehingga benar-benar akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan ya, kemenangan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun ya. Dan sebagian dari mereka ya, ini berhadapan dengan sebagian yang lain yatasaalun ya, saling bertanya-tanya ya, saling ngobrol ya. Nah, ini ahlul jannah, keadaan mereka seperti ini. Qalu, kemudian mereka mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin ya. Sungguhnya kami dahulu ya, di tengah keluarga kami ini merasa takut akan azab Allah ya. Jadi mereka takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rasa takut tersebut menjadikan mereka beramal ya. Menjadikan mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami, ya Allah masukkan mereka dalam surga dan Allah lindungi kami dari azab as-samum, neraka samum ya. Kemudian mereka mengatakan inna kunna min qablu nad'u ya, sesungguhnya kami dahulu ya ketika di dunia yang memohon berdoa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amalan mereka ketika di dunia, innahu huwal barur rahim. Sungguhnya Allah itu maha baik, maha merahmati ya. Nah, ini keadaan mereka di akhirat ya, yang selamat dahulu di dunia takut akan azab Allah ya, kemudian mengambil sebab ya, agar mereka selamat di akhirat. Faman 'alima annahu sayaqifu baina yadayillah, maka siapa yang tahu bahwasanya dia akan dihadapkan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah azza wa jalla sa'iluhu an a'malihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya kepadanya tentang amalannya, meminta pertanggungjawabannya ya. Fa yanbaghi lahul isti'dad lidzalikal yaum ya, maka sepatutnya seharusnya ya orang tersebut bersiap-siap ya untuk berjumpa dengan hari tersebut ya. Wal yu'idda lil mas'alati jawaba, dan hendaknya dia mempersiapkan jawaban dari pertanyaan ya yang akan ditanya dirinya nanti pada hari kiamat ya. Wal yahris an yakunal jawabu shawaba, dan hendaknya dia antusias agar jawabannya itu adalah benar, agar jawabannya tepat ya. Nah, itu dengan sekali lagi ya seorang mengambil sebab-sebab yang disyariatkan ya, dengan beriman pada Allah ya, kemudian dengan beramal saleh ya, dengan bertakwa dan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian Syekh membawakan sebuah riwayat ya. An Ibrahim ibni Bashar rahimahullah, dari Ibrahim bin Bashar qala, dia berkata sami itu Ibrahim ibna Adham, aku pernah bertanya Ibrahim bin Adham rahimahullah yaqul, berkata. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama yang masyhur perkataan beliau ya, memiliki perkataan-perkataan yang baik ya, yang bagus tentang akhirat ya, tentang agama, khususnya berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa. Apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan udhkur ma anta sairun ilahi haqqa dzikrih ya. Coba perhatikanlah, ingatlah ya dengan baik ya, bagaimana nanti keadaanmu ya, bagaimana kelak keadaanmu ya, akan jadi seperti apa keadaanmu kelak ya. Wa tafakkar fi ma madha min umurik ya, lalu ingatlah umurmu yang telah berlalu, usiamu yang telah berlalu. Ya, beliau mengatakan ya, menghadapkan kita dengan dua keadaan. Ya, pertama untuk masa depan, coba kita pikirkan keadaan kita masa depan itu nanti seperti apa ya.
Kemudian beliau juga meminta agar memikirkan yang telah lalu, ya. Sementara usia kita yang lalu itu digunakan untuk apa? Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan hal tathiqu bihi wa tarjun najata min adzabi rabbik, ya. Apakah engkau yakin? Apakah engkau percaya dengan usiamu yang telah lalu tersebut dan engkau berharap keselamatan dari azab Rabbmu, ya. Dari apa yang telah kita lalui, ya, apakah kita ini benar-benar yakin? Apakah kita ini percaya, ya, dengan semua itu? Ya, kira-kira apakah itu cukup? Ya? Yang apakah semua itu bisa menyelamatkan diri kita dari neraka? Ya, kita tidak tahu. Ya, usaha kita masih jauh dari kata maksimal. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa innaka idza kunta kadzalik syaghalta qalbaka bil ihtimam bi tariqin najat an tariqil lahinal aminin al mutmainnin. Sungguhnya engkau apabila terus dalam keadaan seperti itu, ya, memikirkan nanti kesudahan di akhirat seperti apa dan terus memikirkan apa yang telah lalu, ya, dari amalan-amalan, ya, apakah ada yang baik, apakah ada yang buruk, apakah yang buruk ini sudah cukup atau tidak, ya. Maka hal ini apabila seorang perhatian dengan hal ini, ya, maka engkau akan menyibukkan hatimu dengan, ya, perhatian, ya, untuk semakin perhatian dengan jalan keselamatan, ya, dibanding jalan orang-orang yang lalai, orang-orang yang di dunia ini merasa aman-aman saja, orang-orang di dunia yang merasa tentram-tentram saja, ya. Keamanan, ya, merasa aman atau merasa tentram bukan berarti itu adalah jaminan pasti nanti dia selamat, tentram, aman di akhirat, ya, tidak. Seorang mukmin itu senantiasa khawatir, ya, senantiasa takut akan azab Allah, ya, khawatir akan dosa-dosanya yang bisa membinasakan dirinya, ya, sehingga dia berusaha, ya, untuk terus memperbaiki dirinya, ya. Nah, apabila demikian maka seorang akan perhatian dengan dirinya, ya, dengan hatinya, bagaimana dia selamat di akhirat. Alladzina atba'u anfusahum hawaha, ya. Jadi akan lebih perhatian dengan jalan keselamatan, ya, dan jauh dari jalan orang-orang yang lalai, yang mana mereka itu terus menuruti hawa nafsunya. Fa'awqa'athum ala tariqi halakatihim, ya, sehingga hal tersebut bisa menjerumuskan mereka, ya, di jalan kebinasaan. La jaroma, ya, pasti, ya, tidak diragukan lagi, ya, saufa ya'lamun, mereka akan mengetahui, ya, pasti mereka akan mengetahui. Wa saufa yata'assafun, ya, pasti mereka nanti akan bersedih hati. Wa saufa yandamun, dan pasti mereka akan menyesal, ya. Kalau tidak dirubah, ya, maka akan menyesal. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun, dan orang-orang yang berbuat zalim, ya, kelak mengetahui kemanakah tempat mereka kembali, ya. Orang yang berbuat zalim kembalinya adalah ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Kemudian Syekh membawakan riwayat yang lainnya, wa an Mu'alla ibn Ziyad, dari Mu'alla bin Ziyad, qala, dia berkata, sa'al al-Mughirah bin Mukhadish al-Hasan al-Basri, ya. Pernah suatu ketika Al-Mughirah bin Mukhadish itu bertanya kepada Al-Hasan al-Basri, ya. Faqala, dia berkata, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, yaitu Al-Hasan al-Basri, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin hahuna yuhaddithunana hatta takada qulubuna an tatir, ya. Wahai Abu Sa'id, ya, bagaimana apa yang kita perbuat, ya, bagaimana menurutmu dengan kita terus duduk, ya, berteman, duduk dengan suatu kaum di dunia ini, ya. Mereka terus menyampaikan kepada kita, menceritakan kepada kita, sampai-sampai hati kita ini, ya, sampai-sampai hati kita ini akan terbang, ya, hampir-hampir copot, ya. Hampir-hampir hati kita ini copot, ya, khawatir. Ya. Ketika mereka bercerita menimbulkan kekhawatiran, ya, rasa takut. Kemudian mendengar hal tersebut, ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ayyuhas syekh, wahai syekh, innaka wallah, sungguhnya engkau ini demi Allah, la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal makhawif. Ya, demi Allah, sungguhnya engkau, ya, sekiranya berteman dengan suatu kaum yang mana mereka menakut-nakutimu, ya, memberikan rasa khawatir padamu,
agar engkau mendapatkan keamanan itu lebih baik daripada engkau berteman dengan suatu kaum ya yang menjadikan dirimu aman ya, yang mana mereka memberikan keamanan padamu, tapi itu bisa menyebabkan ya engkau nanti dalam keadaan ketakutan ya. Nah, ini maksudnya ya, ketika seorang berteman dengan orang-orang yang baik ya, dengan orang-orang yang berilmu ya, yang dari situ menimbulkan hati kita resah dengan keadaan diri kita, khawatir akan dosa kita, ya khawatir akan kesudahan kita, ya takut akan dosa-dosa kita, ya demikian pula ada kekhawatiran tentang amalan-amalan kita yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua itu menjadikan diri kita lebih ya semangat untuk taat, lebih semangat untuk berbuat amal soleh ya agar mendapatkan keamanan. Ini tentu lebih baik ya, tentu saja jauh lebih baik daripada kalau seorang berteman dengan orang-orang yang di dunia ini merasa nyaman, ya santai-santai ya, yang kemudian itu bisa membawa kepada ya rasa takut di akhirat ya, dimasukkan di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah ya. Nah, ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum ya, bahwa jalan keselamatan bagi orang yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat ya adalah dengan mengingat hari akhir, mengingat hisab, ya, mengingat keadaan-keadaan yang akan dilalui oleh setiap manusia kelak pada hari kiamat ya. Nah, ini poin ke-9 ya, atau faktor yang ke-9 ya. Dan ingat bahwa dunia ini bukan tempat keamanan selama-lamanya ya. Dunia bukan tempat untuk bernyaman-nyaman selamanya. Istirahat, kenyamanan, keamanan, ketentraman sesungguhnya adalah di akhirat ya. Dan untuk itulah kita beramal, untuk itulah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita masuk kepada faktor yang ke-10, merupakan faktor yang terakhir ya. Kita selesaikan kitab ini malam ini insyaallah ya. Sekiranya masih ada umur ya, kita akan lanjutkan dengan buku-buku tipis yang lainnya insyaallah ya, atau tema-tema yang penting bagi kita biidznillah. Qala Syekh melanjutkan al-mujibul asyir, faktor keselamatan yang ke-10. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang atau mencegah dari kemungkaran. Ini para jamaah sekalian termasuk hal yang sangat penting ya, jangan sampai hilang ya dari rumah kita dan dari tengah kaum muslimin. Syekh mengatakan wa huwa min sya'airil islamil 'azimati wa a'malihil jalilah ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu syiar Islam yang agung dan amalan Islam yang mulia. Wa samamun najatin lil ummah, dan ini merupakan ya kendali keselamatan bagi umat. Ya, ini untuk umat. Ya, jadi bersifat global, umum. Ya. Bal min a'zami mujibati najatiha minal halak. Bahkan ini termasuk ya faktor keselamatan umat ini yang paling agung ya dari berbagai macam kebinasaan, kehancuran. Ya. Umat akan senantiasa eksis ya, akan senantiasa ada ketika ada amar ma'ruf nahi munkar di situ ya. Ya, makanya kita mulai dari tengah keluarga kita ya, kemudian lebih kita perbesar ya, perluas dan seterusnya ya. Tidak boleh hilang amar ma'ruf nahi munkar ini. Fabiha, dengan amar ma'ruf nahi munkar ini tanhasirul munkarat ya, kemungkaran akan semakin berkurang, bahkan bisa benar-benar hilang. Wa takthurul khairat, kebaikan akan melimpah. Wa ta'umul barakat, keberkahan akan merata. Wa tatanazzal arhamat, ya rahmat Allah, ya limpahan rahmat Allah pun akan terus turun ya. Ini kalau umat senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Wala minal athari fi salahil ibadi wal mujtama'at ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat ya. Dan pengaruh yang baik, positif, demikian pula kebaikan bagi hamba dan masyarakat ya, ini begitu melimpah
ya dari perbuatan tersebut yang tidak diketahui hakikat sesungguhnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb pemilik langit dan bumi. Ya, banyak sekali keutamaan, ya, faidah, kebaikan, ya, demikian pula dampak positif dari amar ma'ruf nahi munkar ini, ya. Wa qad takatharat an-nusus fil hathi ala hadhihi asy-sya'irah wa bayan ahamiyatiha. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis, ya, maka banyak sekali nas-nas ataupun dalil yang memotivasi untuk benar-benar perhatian dengan syiar Islam ini, ya. Demikian pula yang menjelaskan tentang keutamaan dari syiar Islam ini, ya. Di antaranya kemudian beliau membawakan beberapa ayat, ya, dan hadis, ya. Di antaranya qala ta'ala, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia, ya, kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Ini di antara keistimewaan umat ini, ya, sebagai umat yang terbaik, ya, selama mereka terus beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, makanya jangan dihilangkan hal ini. Ya, sekali lagi dimulai dari keluarga. Ada kemungkaran kecil jangan dibiarkan. Ya, seseorang kalau terbiasa dengan kemungkaran dan tidak ada yang mengingkari, lama-lama akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan dia akan meyakini kemungkaran tersebut adalah kebaikan, ya, karena tidak ada yang meyakini. Makanya butuh ilmu, ya, butuh terus belajar supaya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang merupakan kebenaran, mana yang merupakan kesalahan, ya, dan seterusnya. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar juga, ya. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di tengah kalian, ya, suatu kelompok yang mengajak kepada kebaikan, mereka beramar ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, di sini Allah jelaskan keberuntungan bergantung pada hal tersebut, ya, pada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, ya. Nah, ini harus tetap ada di tengah umat ini, ya. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya. Dan di antara ciri khas mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Ya. Jadi ini juga menjelaskan tentang keistimewaan umat ini, ya, sifat umat ini, karakteristik umat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang, ya, apabila kami berikan kekuasaan mereka di atas muka bumi ini, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi tidak cukup untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, atau mengerjakan rukun Islam, ya, mengerjakan amal-amal soleh, tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, jangan. Ya, selain mereka berusaha untuk soleh, ya, maka mereka berusaha untuk muslih, ya. Soleh saja tidak cukup, ya, namun mereka berusaha untuk muslih, menjadi orang yang terus memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki khususnya dalam urusan agama, ya, dengan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Walillahi aqibatul umur, dan milik Allah semata, ya, kembali segala perkara, ya. Kemudian beliau pun membawakan firman Allah yang lainnya, wa mimma yadullu ala anal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min mujibatin najat wassalamah qaulullahi azza wa jalla. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk dari faktor keselamatan, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih, ya, tatkala mereka lupa
peringatan apa yang telah diperingatkan pada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', ya, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan yang buruk, ya. Jadi yang nahi mungkar ini yang akan diselamatkan oleh Allah. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami akan siksa orang-orang yang berbuat zalim bi'adzabin ba'is, ya, dengan azab yang keras, bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka perbuat, ya. Ya, ketika ada umat, ya, mereka berbuat kerusakan, ya, kemudian ada yang beramar ma'ruf, ada yang nahi mungkar, ya, maka yang nahi mungkar itulah yang akan Allah selamatkan. Nah, ini dalil jelas bahwasanya Allah akan memberikan keselamatan bagi mereka, ya, dan tidak terhenti di dunia saja. Tentu saja keselamatan sungguhnya adalah di akhirat kelak, ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, karena kefasikan mereka tersebut, Allah akan azab dengan azab yang keras, ya. Makanya ketika terjadi kemaksiatan, kemungkaran di tengah kampung, ya, maka hendaknya orang yang baik, ya, tidak mencukupkan kebaikannya untuk dirinya saja. Dia berusaha juga untuk terus mengingatkan orang yang lain, ya. Ingat, seandainya yang kena azab, maka azab itu akan rata kemana-mana, ya. Yang itu bisa menimpa juga orang-orang yang baiknya, ya. Hanya saja kemudian nanti masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya. Nah, berbeda ketika ada amar ma'ruf di situ, ya, maka ini masih ada tanda kebaikan, ya, keselamatan bagi mereka dan keburukan bagi orang yang berbuat kefasikan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalilnya juga bahwa orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, adalah sebab keselamatan, adalah sabda Nabi, matsalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha, perumpamaan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, orang yang istiqomah tegak di atas batasan-batasan Allah, dan orang yang terjerumus, ya, ke dalam keburukan, ya, orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran. Ya, jadi perumpamaan orang yang amar ma'ruf nahi munkar dan selain mereka, ya, kamatsali qaumin issahamu ala safinah, seperti suatu kaum yang mana mereka melakukan undian untuk mendapatkan tempat di kapal, ya, di perahu. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Jadi kapal ini, perahu ini, ya, terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ada yang dapat di atas, sebagian ada yang dapat di bawah, ya. Jadi di bawah masuk ke bawah ke dalam. Ada yang di atas, ya. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza saqau minal ma'i marru 'ala man fawqahum, dan orang-orang yang berada di dalam itu, ya, atau di bawah, seandainya mereka membutuhkan air, ya, maka mereka akan naik ke atas, ya, akan naik ke atas. Faqalu, ya, jadi terus akan seperti itu, ketika butuh air maka keluar ngambil airnya dari atas, tidak mungkin dari bawah, ya. Jadi harus keluar ke atas, ya. Faqalu, kemudian mereka berkata yang di bawah ini, yang kalau butuh air naik ke atas itu, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana, ya. Sekiranya saja kita lubangi kapal ini di bawah, ya, dari bawah, misalnya kita tidak akan mengganggu orang yang di atas, ya. Karena sering ke atas, sering ke atas, sering ke atas, ya. Maka mereka daripada kalau ke atas nanti mengganggu yang di atas, yang mendapat bagian di atas, mending kita lubangi saja yang di bawah, ya. Kita bisa cepat dapat, tidak lelah ke atas, tidak mengganggu juga yang di atas, ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Nah, sekiranya orang yang di atas itu membiarkan orang yang di bawah melubangi perahu, melubangi kapal, ya, niscaya mereka akan tenggelam semuanya, akan binasa semuanya. Ya, kalau dilubangi dari bawah, ya, lama-lama air akan masuk. Yang binasa bukan yang di bawah saja, ya, tapi yang di atas pun akan ikut binasa, ya, karena kapalnya bersama-sama di situ. Namun wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Ya, seandainya yang di atas sini melarang yang di bawah, ya, maka yang di atas akan selamat dan yang di bawah juga akan selamat. Jadi semuanya akan selamat. Nah, itu kalau yang di atas tadi melakukan
amar ma'ruf nahi mungkar, ya, melarang hal tersebut, tidak boleh, jangan dilubangi. Kalau kalian lubangi, benar, kalian tidak mengganggu kami, ya. Tapi ya perahu ini, kapal ini bisa tenggelam, ya, karena lubang-lubang yang ada di bagian bawah dari kapal tadi, ya. Nah, ini permisalan yang jelas dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Selama orang-orang yang ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ya, insya Allah ini adalah sebab keselamatan yang jelas, ya. Syekh melanjutkan, fala yazalun nas bi khairin madama fihim man yu'na bi hadhihi syairah, ya. Orang atau manusia senantiasa dalam keadaan yang baik, ya, selama di tengah mereka itu ada yang perhatian dengan syiar Islam ini, ya. Makanya alhamdulillah, ya, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya kita juga kemudian berterima kasih pada orang-orang ustadz-ustadz yang vokal, ya, menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, ya, buruknya kesyirikan, ya. Demikian pula amalan-amalan bid'ah, keyakinan bid'ah yang tidak ada tuntunnya di dalam Islam, ya. Demikian pula jelas dalam menyampaikan kebenaran, riba haram ya haram, ya, perjudian haram ya haram, perzinaan haram ya haram, ya, dan lain sebagainya, diterangkan kalau A ya A, B sesuai dengan dalil, ya, tidak peduli ucapan manusia, bisa jadi itu membahayakan diri mereka, ya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah, kemudian juga berterima kasih pada mereka, ya, para asatidzah, para ulama yang tegas dalam masalah ini, ya. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin takut kehilangan kedudukan di tengah manusia, takut dijauhi oleh pengikutnya, ya, sehingga mengikuti apa saja kemauan dari umatnya, dari kelompoknya, dari anak buahnya, ya, sehingga tidak akan tersampaikan kebenaran sesuai dengan dalil, ya, karena kekhawatiran mereka, ya. Nah, ini penting untuk disampaikan terus di tengah manusia bahwasanya yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya. Makanya Syekh mengatakan senantiasa manusia, umat, ya, masyarakat, ya, suatu negeri akan dalam keadaan baik selama ada orang-orang yang perhatian dengan syiar yang ini, ya, syiar Islam ini, amar ma'ruf nahi munkar. Wa amma idza takhalla nasu anha fa inal khatar azim. Namun ketika orang jauh darinya, ya, tidak peduli dengan hal ini, maka ya bahayanya sangat besar, ya, wa luqubah jasimah, dan balasannya, hukumannya pun nanti berat juga, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innan nas idza ra'al munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih." Sungguhnya manusia itu, ya, apabila melihat kemungkaran tapi mereka tidak merubah kemungkaran tersebut, maka ya sudah dekat waktunya, hampir-hampir Allah itu meratakan mereka semua dengan hukuman darinya, ya. Nah, ini ancaman yang keras, ya. Tahu yang mungkar tapi dibiarkan, ya. Makanya alhamdulillah, ya, kalau banyak orang yang masih perhatian dengan hal ini, ya, LGBT haram, ya, disampaikan. Pokoknya apa saja disampaikan sesuai dengan dalil, ya, bukan sesuai dengan hawa nafsu, tapi sesuai dengan dalil, ya, dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falyahris al-muslim ala qiyamihi bihadhihi syairah. Dan poin penting juga, ya, karena sebagian orang ada yang bahkan sebagian dai, ya, mubalik yang fokusnya itu kepada yang penting bersatu, ya, yang penting kita adem ayem bersatu, ya. Subhanallah, dakwah para nabi dahulu tidak adem ayem mereka, ya. Dengan akhlak sebaik apapun, ya, pasti ada yang tidak suka, ya. Apa kurangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlak beliau, kebaikan beliau, ya, keramahan beliau, muamalah beliau, ya, dan baik, dan hal-hal baik yang lain dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja ada yang tidak suka, ya. Jadi kita tidak akan lepas selama-lamanya dari celaan. Lebih baik dicela melakukan kebaikan daripada dicela dari melakukan keburukan, ya. Selama itu baik, ya, Allah ridha kepada kita, alhamdulillah, dan mudah bagi Allah menjadikan manusia itu ridha, ya. Jadi yang penting bagi kita sesuai dengan tuntunan, ya, dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan tuntunan, ya, sebaik mungkin, sudah. Adapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata beliau, nasihat beliau, hendaknya seorang muslim dia antusias untuk melaksanakan syiar Islam yang agung ini, ya. Wal yakun shadiqan fiha ma Allah, hendaknya dia tulus benar-benar, ya, bersama dengan Allah dalam masalah ini, ya.
Mulaziman nahja ahlil haqqi wal hidayah fi dzalika. Ya, dia tulus benar-benar ya, mengharap ridha Allah, ya, kemudian memperhatikan jalan yang telah disampaikan oleh para ulama, ya, metode cara yang telah disampaikan oleh para ulama, ya. Dengan kata lain tidak asal-asalan, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dengan kata lain ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini pun kalau bersifat global ya, maka ini butuh ilmu ya, tidak asal-asalan ya. Realita ketika orang asal-asalan maka bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada, bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada ya. Sementara ya, tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar ya, dari nahi munkar khususnya agar kemungkaran tersebut hilang dan diganti dengan kebaikan. Oleh karena itu, qala sahabiyul jalil Jundub bin Abdullah. Ya, Jundub bin Abdullah seorang sahabat mulia berkata, "Indama ra'a qauman min khiyari ulama'i ahlil Basrah." Ketika melihat suatu kaum dari orang-orang yang berilmu dari ahli Basrah ya, dan mereka adalah ulama-ulama pilihan. Yadhkurunal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fi haditsihim. Ya, ketika mereka membahas ya tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya, bahasan mereka tentang amar ma'ruf nahi munkar ya, dan mereka adalah orang yang ulama pilihan dari penduduk kota Basrah ya, termasuk kota besar di Irak. Qala, beliau Abdullah bin Jundub mengatakan, lam ara kal yaumi qad qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqin. Ya, aku tidak pernah melihat ya seperti hari ini sama sekali, yaitu suatu kaum yang mereka lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan. Ya, mereka paling berhak mendapatkan keselamatan apabila mereka benar-benar tulus, mereka benar-benar jujur. Ya, jadi pembahasan tersebut tidak berhenti di pembahasan, tapi benar-benar diamalkan. Nah, ini sebagai ya sebab keselamatan yang paling besar, ya, kata beliau radhiyallahu anhu. Ya. Wal yahdharul muslimu fi hadzal bab min masalik ahli dhalal wa tara'iq ahli batil. Dan hendaknya seorang muslim dalam masalah ini ya, dia itu berhati-hati dari jalan-jalan yang dilalui ya oleh orang-orang yang sesat. Metode-metode orang-orang yang batil ya, pengusung kebatilan. Wala budda min mura'ati dhawabit hadhihi syairatil qawimah. Jadi harus diperhatikan tata caranya ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar, wa adabihal mubarakah, dan adab-adabnya. Ya, tidak semua orang ya, kalau itu bersifat global ya, di tengah masyarakat tidak semua orang kemudian bisa amar ma'ruf nahi munkar ya. Wa qawaidih rasinah ya, demikian pula perlu memperhatikan kaidah-kaidahnya yang kokoh, yang kuat ya. Al musammaddah minan kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun hadis ya. Fa inna idza uqimat ala wafqi hadhil qawaid wa dhawabit tahaqqaqa as-shalah wal khair wal falah. Sekiranya ma'ruf nahi munkar tersebut ya, sekiranya syiar Islam ini dijalankan, ditegakkan sesuai dengan kaidahnya ya, sesuai dengan rambu-rambunya, maka akan terwujudkan kemaslahatan, kebaikan dan kemenangan ya. Kemudian wa amma idza nuhiya bi hadhihi syairah manhan yukhalifu qawaid asy-syari'ati wa dhawaibha al-ma'lumah fa innaha tatahawwal ila naw'in minal idrar bil mujtama' al-muslimah. Namun sekiranya ya, dalam melaksanakan mempraktikkan amar ma'ruf nahi munkar ini menyelisihi kaidah syariat ya, menyelisih rambu-rambu yang telah diketahui oleh para ahlinya, oleh para ulama ya, dengan kata lain intinya tidak sesuai dengan tuntunan, caranya adalah yang dengan cara yang tidak baik ya, maka hal tersebut akan berubah ya kepada hal yang lainnya yang membahayakan, ya, bisa membahayakan masyarakat muslim. Fa yakhtalul amnu, sehingga keamanan akan rusak ya, wa tasyi'ul fawdha, kemudian akan tersebar luas kekacauan. Wa tuntahabul amwal, ya, kemudian harta pun bisa diambil, dirampas ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa tusfaqud dima, bahkan darah bisa diguyurkan. Ya, wa tuntahakul hurmat, kehormatan juga bisa dikoyak-koyak ya. Ila ghairi dzalika min anwa'il mafasid wal madar allati qad yatasabbab biha man la fahma lahu wa la ilma biqawaidis syariah wa usuliha ya, fa yajni ala nafsihi wa ala ummatihi ya. Dan keburukan-keburukan atau kerusakan-kerusakan yang lainnya yang bisa jadi disebabkan oleh orang yang tidak paham masalah ini ya, tidak memiliki ilmu dengan kaidah-kaidah
syariat, ya, hal-hal atau hal-hal mendasar berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, ya, sehingga dia bisa melakukan tindakan kriminal, ya, keburukan atas dirinya, demikian pula atas umatnya, atas masyarakatnya. Nah, ini hati-hati karena sebagian orang melakukan sesuatu dia yakini itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, tapi ternyata keliru, ya, oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa inda masala qaumun Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, ya. Ketika suatu kaum yang bertanya kepada Hudzaifah, faqalu, mereka bertanya, ala na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar? Ya, tidakkah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Tidakkah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Qala, kemudian Hudzaifah menjawab, innahul hasan. Betul, itu adalah kebaikan, ya. Walakin laisa minas sunnah, tapi bukan termasuk sunnah, ya. Antar fa'as saif ala imamik, ya, bukan termasuk sunnah engkau angkat senjata, ya, untuk melawan pemimpinmu. Nah, ini contoh penerapan yang salah, ya. Pemimpin yang sah, ya, diberontak, pemimpin yang sah, ya, dicela, disalahkan. Ya, kemudian sebagian dari mereka mengatakan ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Adapun berkaitan masalah pemimpin, ini adalah permasalahan yang penting, ya, yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan dinasihati dengan cara yang baik, ya, secara empat mata, ya, dengan tetap menjaga wibawa mereka. Ya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka kita sudah melaksanakan kewajiban dan nasihat tidak perlu disebarkan di tengah masyarakat, ya, karena nasihat itu yang bersifat bersifat itu rahasia, ya. Ini jalan yang benar, ya. Adapun ketika, ya, melawan mereka dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka, ya, ini adalah kekeliruan, ya. Dan terakhir para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, beliau menukil penjelasan, ya, di akhir dari poin ke-10 ini, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Abu Hanifah. Ana sa'ilan sa'alahu an rajulin akhadha ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya, bahwasanya ada seorang yang bertanya pada Abu Hanifah, ya, tentang seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, fandhamma ilaihi nafarun minan nas wa kharaja 'ala jamaah. Ya, kemudian diikuti oleh yang lainnya, tapi dia keluar dari jamaah kaum muslimin, ya. Dia keluar dari jamaah kaum muslimin, ya. Su'ila an amali hadza, kemudian beliau ditanya, ya, Abu Hanifah ditanya tentang perbuatan orang itu, ayassih hadza, ayassihu, ya, apakah perbuatan tersebut sahih, benar? Qala, kemudian beliau mengatakan la, ya, tidak benar itu, ya, dia keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, dengan melakukan membuat kelompok sendiri yang kemudian amar ma'ruf nahi munkar versi dia sendiri, ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan rambu-rambu syariat. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya lagi, alam ya'murillahu wa rasuluhu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa huwa fardhu wajib? Bukankah Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan itu adalah kewajiban, ya, suatu kewajiban? Qala, ya, Abu Hanifah menjawab, kadzalik, ya, benar demikian. Walakin mayufsiduna aktsar mimma yuslihun, ya, tapi yang dilakukan oleh orang-orang itu lebih banyak merusak daripada membenahi, ya, min safki dima wastihlalil haram, ya, mereka mengguyurkan darah, ya, dan menghalalkan yang haram, ya, karena, ya, mengikuti, ya, karena membuat kelompok sendiri, ya, yang kemudian keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, yang menunjukkan mereka adalah kelompok yang sesat, ya, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki, ya. Dan di akhir sebagai khatimah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, beliau membawakan sebuah riwayat, ya. Kata rajulun min ikhwani Sufyan ats-Tsauri an a'idni faujiz, ya. Ada seorang dari sahabat Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ya, berilah aku mau'izah, nasihat, faujiz, ya, yang singkat, ya, tidak panjang lebar, tidak bertele-tele, ya. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, menulis, ya, afanallahu wa iyyaka minas-su' kullihi akhi, semoga Allah menyelamatkan kami dan Anda dari berbagai macam keburukan seluruhnya wahai saudaraku. Inna dunya ghammuha la yafna, sungguhnya dunia itu kesedihannya yang tidak akan sirna, ya,
tidak akan ada habisnya sedih di dunia ini, ya. Wa farahaha la yadum, sementara kebahagiaan padanya itu tidak senantiasa ada, ya. Wa fikruha la yanqadi, ya, memikirkan dunia itu tidak akan ada habisnya. Ya, makanya fa'mal li nafsika hatta tanjua, maka beramallah untuk dirimu, ya. Kamu fokus dirimu beramal, ya, sehingga engkau bisa selamat. Wala tatawana fatat'ab, ya, fata'tab wassalam, ya. Dan janganlah engkau malas, janganlah engkau lemah, ya. Janganlah engkau kurang, ya, perhatian dengan hal tersebut, karena engkau akan binasa. Ya, kalau tidak engkau akan binasa. Wassalam, ya, kata beliau, ya. Nah, ini nasihat yang intinya beliau agar kita masing-masing ini perhatian dengan keselamatan diri kita, ya. Kita sibuk ngurusi dunia, ya, sementara untuk keselamatan diri kita kurang perhatian, bahkan bisa jadi tidak perhatian sama sekali, ya. Ini adalah tentu keburukan. Maqala Muhammad ibnu Sammak, ya, Muhammad bin Sammak mengatakan himmatul aqil fi najat wal harab, ya, antusias orang yang cerdas, orang yang berakal itu, ya, adalah untuk mendapatkan keselamatan, ya, dan dia berlari dari keburukan, ya. Wa himmatul ahmaq bil lahwi wat tarab, adapun antusias orang yang pandir, yang dungu, yaitu adalah bermain-main, ya, bermain-main, bersenda gurau, ya, dan melakukan hal yang semacamnya, ya. Nah, itu dari sini kita tahu, ya, apabila kita ingin selamat tentu butuh keseriusan, ya. Tidak bersantai-santai, ya, tidak banyak-banyak bermain, ya. Namun keselamatan di akhirat dicapai dengan keseriusan, ya. Dan di penghujung buku ini beliau berdoa pada Allah, yang memohon pada Allah, ya, agar Allah memberikan kenikmatan yang sempurna pada kita semuanya dengan kemenangan, ya, dengan surga, ya, demikian pula selamat dari api neraka, ya. Dan beliau memohon pada Allah, ya, agar mengokohkan hati kita di atas agamanya, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah itu Maha dekat dan Maha mengijabahi permohonan dan doa, ya. Dan kemudian beliau menutup dengan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kemudian keluarga dan para sahabatnya sekalian, ya, alaihimussalatu wassalam, ya. Dengan demikian, ya, para jamaah sekalian, selesailah kita, ya, dari membahas 10 poin, ya, 10 faktor keselamatan di dunia dan di akhirat karya beliau Syekh Abdul Razak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Wallahu taala alam. Kita tutup, ya, karena waktu pun tidak memungkinkan untuk tanya jawab. Ya, sekiranya ada pertanyaan, insya Allah dibahas pada tema yang lainnya, insya Allah, ya, yang belum kita tentukan kita akan membahas apa. Ini saja para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga memberi faedah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila itu kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada kesalahan dan keliruan, ya, maka itu dari saya yang lemah dan dari syaitan yang terus berusaha untuk menyesatkan manusia, dan hanya pada Allah semata kita beristighfar, hanya padanya kita bertobat, ya, dan memohon ampun, ya. Ini yang bisa kita sampaikan dan ini yang bisa kita pelajari. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.